Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me to introduce myself. My name is Putri Ratnasari with student ID 23019021 and my major is English Literature. So today I want to explain about formal and informal English. So we start from the definition of formal and informal English. So what is formal and informal English? Formal English is always used in academic writing such as essay, research reports, graduate coursework, and also professional communication. And then, informal English is always used in daily or everyday communication, for example, like text with friends, text with family, and then Gmail with friends or family, and other casual situation. Next, we move to purpose of formal and informal English. Biasanya, purpose of formal and informal English itu berbeda. Untuk formal English, biasanya purpose-nya adalah untuk menunjukkan rasa hormat, otoritas, dan juga menunjukkan profesionalitas. Sedangkan purpose of informal English biasanya to communication quickly, to build a relation, and then to show affection. Next, we move the difference of formal and informal English. Jadi, formal and informal English itu memiliki perbedaan. Nah, untuk perbedaan sendiri, perbedaan dari formal English itu terletak pada grammarnya. Biasanya di dalam formal English itu menggunakan grammar yang kompleks dan juga kompleks. Sedangkan di dalam informal English biasanya grammarnya itu tidak komplit dan juga tidak sekompleks formal English. Nah, untuk selanjutnya itu construction. Biasanya untuk construction ini di dalam formal English itu tidak boleh menggunakan singkatan seperti salah satunya is not itu tidak boleh dijadikan isn't. Have not itu tidak boleh dijadikan haven't. Cannot itu tidak boleh dijadikan can't. Sedangkan in informal English, kalian bisa menggunakan singkatan seperti is not bisa menjadi isn't, cannot bisa menjadi can, dan juga does not bisa menjadi doesn't. Selanjutnya adalah dari segi vocabulary. Biasanya di dalam formal English itu menggunakan vocabulary yang lebih besar dan juga spesifik dan juga luas. Sedangkan di dalam informal English itu bisa kalian menggunakan phrasal verb atau juga kalian menggunakan literal words dan juga idiom. Nah, selanjutnya yaitu dari segi pronouns. Dari segi ini biasanya formal English itu menggunakan third person sebagai objectification-nya. Sedangkan di dalam informal English kalian bisa menggunakan first person untuk objectification-nya seperti I, we, and so on. Next, in phrasal atau idiom. Biasanya di dalam formal English itu tidak boleh menggunakan idiom. Sedangkan di dalam informal English kalian bisa menggunakan idiom. Dan juga kalian bisa menggunakan, selain idiom, kalian bisa menggunakan emoticon ataupun juga tanda tanya yang berlebihan. Dan biasanya di dalam formal English itu, kalian menggunakannya di dalam situasi-situasi yang formal. Seperti salah satu contohnya adalah speech, seminar, wawancara kerja, Gmail business, ataupun for professional communication. Sedangkan untuk informal English itu sendiri, kalian bisa menggunakan di dalam situasi-situasi yang informal seperti relate, seperti kehidupan sehari-hari, seperti daily conversation with your friend, daily conversation with your family, dan juga seperti text ataupun message, and juga Gmail. Nah, next kita akan membahas dan memberikan contoh example of formal and informal English. So, kita bisa melihat formal English. Contohnya adalah how are you doing? Itu di dalam formal English. Sedangkan di dalam informal English kita bisa menjadikannya sebagai what's going on. Dan juga salah satu contoh selanjutnya adalah I am writing to inform you di formal English. Sedangkan di informal itu bisa menjadi just and not to say. Dan contoh selanjutnya adalah I apologize for any inconvenience that might have caused you.
itu kalau dijadikan ke situasi yang informal, kalian bisa bilang I'm sorry for what happened. Dan selanjutnya adalah I reject to inform you of. Itu kalau sudah dijadikan ke situasi yang informal, kalian bisa menggunakan I'm sorry to tell you that. Nah, itulah penjelasan about formal and informal English. Jadi, untuk kalian bisa menggunakan formal dan informal English sesuai situasi dan juga kebutuhan kalian. Seperti formal English tentunya digunakan di dalam situasi-situasi formal dan mungkin ini sangat jarang digunakan karena ini biasanya digunakan di dalam lingkungan-lingkungan akademis. Sedangkan informal English biasanya digunakan di dalam sehari-hari yang relate dengan kehidupan kita seperti daily conversation, untuk membuat diary or so on. So that's all from me and thank you very much. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.